Sadarkah Anda, kita ini hidup di dunia yang sebagian besar diatur oleh algoritma. Mulai dari apa yang kita lihat di media sosial, sampai keputusan apakah kita layak dapat pinjaman atau enggak. Tapi, pernah kepikiran nggak, gimana kalau model matematika yang katanya adil ini, ternyata malah meniru dan bahkan memperkuat prasangka terburuk kita secara diam-diam? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas ide-ide dari buku super penting karya Cathy O'Neil, judulnya Weapons of Math Destruction. Dan ini bukan sekedar buku kritik biasa loh, anggap aja ini kayak alarm darurat yang bunyinya kenceng banget soal sisi gelap dari big data. Pertanyaan ini kedengarannya mungkin kayak judul film fiksi ilmiah ya, tapi justru inilah inti dari argumen O'Neil. Dan jawabannya, wah ternyata jauh lebih nyata dan bikin resah dari yang kita bayangin. Mari kita telusuri bersama. Oke, kita mulai dari awal ya. Biar benar-benar paham gagasannya, kita harus kenalan dulu nih sama Cathy O'Neil. Soalnya, dia ini bukan orang luar yang asal kritik aja. Dia ini orang dalam. Dulunya seorang believer sejati yang akhirnya justru kehilangan kepercayaannya pada matematika. Jadi gini nih, buat O'Neil, matematika itu segalanya. Dia dapat gelar PhD, jadi profesor di Barnard College. Pokoknya bagi dia, dunia angka itu ibarat surga yang logis, bersih, elegan, dan jauh banget dari ruwetnya dunia nyata. Terus, dia bikin lompatan besar. Dari dunia akademis yang tenang, dia terjun langsung ke medan perang Wall Street. Di sana dia jadi quant, itu loh, arsitek di balik model-model matematika canggih yang ngatur pergerakan uang triliunan dolar. Nah, momen pencerahannya datang pas krisis keuangan 2008. Disitulah dia lihat dengan mata kepala sendiri gimana matematika yang tadinya dia anggap tempat berlindung yang aman, justru bisa dipakai buat melipat gandakan kekacauan dan penderitaan. Bener-bener jadi senjata pemusnah finansial. Oke, sekarang kita lihat yuk gimana sih wujud senjata pemusnah matematis atau WMD ini di dunia nyata. Cerita pertama kita ini tentang seorang guru yang hebat banget, yang karirnya tiba-tiba hancur lebur. Bukan karena keputusan manusia, tapi karena sebuah rumus. Kenalan yuk sama Sarah Wysocki. Kalau dinilai pakai standar manusia biasa, dia ini guru yang luar biasa. Disukai sama semua orang di sekolahnya, kepala sekolah, orang tua murid, dan dianggap sangat profesional. Penilaian dari sesama manusia jelas banget, atasannya muji dia setinggi langit. Nah, tolong ingat poin ini ya, karena ini bakal kontras banget sama apa yang terjadi selanjutnya. Dan di akhir tahun ajaran, dia dipecat. Loh kok bisa? Alasannya? Cuma satu, skor rendah dari sebuah algoritma. Ini dia titik krusialnya, dipuji setinggi langit oleh manusia, tapi sistem otomatis malah bilang dia gagal dan bikin dia kehilangan pekerjaan. Gimana ceritanya? Jawabannya ada di sebuah WMD yang namanya model nilai tambah. Coba bayangin ini kayak black box, sebuah formula rahasia super kompleks yang katanya sih bisa menilai kinerja guru secara objektif. Nah, mari kita bedah gimana sistem ini bisa gagal separah itu. Jadi, ceritanya gini, semua berawal dari data yang salah. Murid-murid baru Wysocki ini punya skor super tinggi dari tahun sebelumnya yang kemungkinan besar hasil kecurangan di sekolah lama mereka. Terus, si algoritma ini nuntut Wysocki buat bikin peningkatan nilai yang mustahil di atas skor palsu itu. Ya jelas nggak bisa kan? Begitu dia nggak bisa bikin keajaiban, model itu langsung ngecap dia sebagai guru gagal. Selesai. Dan ini bagian yang paling bikin merinding. Anda nggak bisa banding. Nggak ada prosesnya. Algoritma itu nggak peduli sama konteks, nggak peduli kalau ada kecurangan atau ada bukti lain yang meringankan. Dia cuma ngeluarin vonis. Titik. Oke, jadi pertanyaannya, apa semua model algoritma itu jahat? Ya tentu enggak. Nah, biar kita paham bedanya, mari kita bandingkan WMD ini dengan model yang sehat. Contohnya kayak di dunia analisis baseball. Kalau model Moneyball di baseball itu sehat karena 3 alasan. Pertama, transparan. Semua orang bisa lihat statistiknya. Kedua, datanya relevan, langsung dari pukulan, lemparan, dan sebagainya. Ketiga, ada feedback loop. Modelnya terus belajar dari hasil pertandingan baru, jadi makin pinter. Nah, bandingin sama model evaluasi guru tadi. Pertama, rumusnya rahasia. Kedua, datanya cuma pakai proksi, kayak nilai ujian yang nggak bener-bener nunjukin kemampuan ngajar. Dan yang paling parah, nggak ada feedback loop. Model itu nggak pernah belajar dari kesalahannya, dia nggak pernah tahu kalau dia baru aja mecat guru yang hebat. Oke, dari sekolah kita pindah ke arena lain yang taruhannya jauh lebih tinggi, sistem peradilan pidana. Di sini, algoritma juga makin sering dipakai buat bantu nentuin nasib hidup seseorang.
Jadi, pengadilan di banyak tempat pakai model residivisme buat memprediksi resiko seorang narapidana bakal berbuat jahat lagi atau enggak. Tujuannya sih mulia ya, biar hukuman lebih konsisten dan adil. Tapi, coba kita intip. Data apa sih yang mereka pakai? Oke, ada pertanyaan yang kedengarannya wajar. Kayak yang ini. Riwayat kriminal seseorang kan jelas ada hubungannya sama risiko di masa depan. Masuk akal. Tapi, nah, di sini masalahnya mulai kelihatan. Pertanyaan kayak gini itu bias. Kenapa? Karena terlibat dengan polisi itu artinya bisa beda banget buat anak muda dari lingkungan yang diawasi polisi terus-terusan dibandingin sama anak dari lingkungan yang lebih kaya. Dan puncaknya, pertanyaan ini. Ini benar-benar ngejudge orang dari pergaulannya. Model ini menilai seseorang bukan dari apa yang dia lakuin, tapi dari siapa teman-temannya dan di mana dia tinggal. Bahaya banget kan? Jadi, disinilah letak bahayanya. Model-model ini bukan cuma mencerminkan bias yang udah ada di masyarakat, tapi malah memperkuatnya. Mereka ngambil korelasi, misalnya tinggal di lingkungan miskin, terus diubah jadi cap kesalahan. Hasilnya, lingkaran setan yang susah banget buat diputusin. Nah, setelah lihat dua contoh tadi, O'Neill ngasih kita semacam checklist yang jelas buat ngenalin model-model berbahaya ini. Dan ini bisa dibilang adalah inti dari seluruh analisisnya. Jadi, menurut O'Neill, sebuah WMD itu punya 3 elemen inti. Catat baik-baik ya. Pertama, ketidakterbukaan. Modelnya itu rahasia kayak black box. Kita nggak bisa paham atau protes cara kerjanya. Kedua, skala. Model ini dampaknya ke banyak banget orang. Jadi kayak bikin standar baru. Dan yang paling penting, ketiga, kerusakan. Model ini nggak adil dan bikin rugi. Seringnya malah menciptakan lingkaran setan yang beracun buat kelompok yang paling rentan. Kalau sebuah algoritma punya 3 ciri ini, fix, itu WMD. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pemikiran buat Anda. Saat ini juga, detik ini juga, ada algoritma tak terlihat yang lagi menilai Anda, membentuk peluang apa yang Anda dapatkan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah algoritma itu ada, tapi apakah kita punya alat dan kemauan buat menuntut pertanggungjawaban dari mereka?